Perkenalkan, saya Anissa Fadila Justika. Di sini saya akan sharing terkait perjalanan studi saya mulai dari S1, S2, dan S3. Alhamdulillah, pada tahun ini, tahun 2025, saya telah menyelesaikan studi doktoral saya dengan masa studi 3,5 tahun dan dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Sebetulnya perjalanannya ini sangatlah panjang, tidak semulus yang dipikirkan, sehingga saya bisa lulus di usia 27 tahun. Di sini saya bakal sharing perjalanan saya mulai dari S1, S2, dan S3. Jadi dulu awal-awal kuliah, saya juga sama seperti kalian, tidak tahu itu apa itu skripsi, apa itu tesis, apa itu disertasi. Tapi setelah menjalaninya dan berproses, jadi tahu, oh skripsi itu seperti ini, tesis seperti ini, dan disertasi seperti ini. Jadi dari dulu, dari masa kuliah S1, skripsi itu saya sudah punya target. Jadi di semester 4 ke 5 itu kan sudah ada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kunci dari skripsi tugas akhir itu ada di mata kuliah metodologi penelitian. Sebetulnya MedPen ini adalah awal kita untuk menuju ke tugas akhir itu. Nah, di situ udah mulai ada angan-angan nih, apa ya skripsinya nanti kita sudah ada gambaran. Nah, ketika kita sudah ada gambaran, kita kerjakan sebisa mungkin. Jangan lupa kita ikuti tren yang sedang ada. Tahun itu trennya yaitu pinjol, pinjaman online yang sedang membludak. Nah, pikiran tuh akhirnya saya untuk mengikuti tren terkait pinjol. Alhamdulillah, setelah mengajukan judul langsung di ACC sama Kaprodi. Alhamdulillahnya langsung mendapatkan dosen pembimbing dan mengerjakan. Tips dari saya yaitu ketika kita sudah bimbingan, jangan takut untuk menemui dosen pembimbing. Jadi saya ketika bimbingan selalu menanyakan kepada dosen pembimbing saya. Ketika hari ini saya sudah bertemu dengan dosen pembimbing saya, sudah mendapatkan revisi, arahan, dan masukan, saya akan tanyakan pada hari itu juga, Pak, Bu, kapan kita bisa bertemu lagi untuk membahas hasil hari ini? Seperti itu. Jadi kita tentukan tuh harinya. Nah, ketika beliau sudah menentukan harinya, otomatis kita ke trigger, kita ke push untuk mengerjakan skripsi itu. Mau nggak mau, kita udah nanyain kapan ketemu, jadi nggak mungkin kita ketemu dengan tangan kosong. Pasti kita ketemu harus sudah ada hasil seperti itu. Nah, habit itu berlanjut sampai S2 mengerjakan tesis, begitu juga S3 saat mengerjakan disertasi. Jadi selalu saya konfirmasi lagi ke dosen pembimbing, kapan saya bisa bertemu lagi. Intinya adalah komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing, karena dosen pembimbing itu tidak semenyeramkan itu. Dosen pembimbing inilah yang nantinya akan menemani kita dalam berproses mengerjakan tugas akhir. Yang kedua yaitu time management. Yang mana time management ini sangat penting juga. Kita harus punya time management, gimana kita harus mencapai target bab 1 sudah selesai, bab 2 selesai pada minggu ke ini, bab 3 harus selesai pada bulan sekian, bab 4 harus selesai pada bulan kesekian, dengan durasi penelitian sekian. Kita harus punya time management. Jadi dulu kalau waktu masa S1, time manajemennya masih gampang ya, karena masih single seperti itu. Kita bisa mengerjakan kapan aja, kita bisa tuh seharian full mengerjakan tugas akhir dari pagi sampai malam, bisa sambil sharing sama temen, bisa sambil nongkrong bareng sama temen. Nah, udah S2 ini, time manajemennya berubah lagi tuh. Dimana udah menjadi seorang ibu, udah mempunyai bayi. Jadi kita harus menyesuaikan jam mengerjakan tugas akhir dengan jam kita sebagai ibu. Jadi nunggu anak kita tidur baru kita mengerjakan tesis. Perjuangannya Masya Allah luar biasa. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya bisa lulus tepat waktu dengan IPK yang memuaskan. Begitupun habis lulus S2,
Sarankan untuk lanjut doctoral study karena memang masih banyak peluang, masih muda juga, masih fresh. Akhirnya mencoba untuk daftar program studi S3 dengan segala tekad yang kuat dan support keluarga. Alhamdulillah akhirnya mengikuti proses seleksi dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa S3. Jadi untuk syarat mahasiswa S2 dan S3 yaitu hampir sama, yaitu kita harus sudah mempunyai proposal penelitian. Yang mana proposal penelitian ini nanti menjadi tolak ukur kita, kesiapan kita dalam kita menjalani studi berikutnya seperti itu. Alhamdulillah dinyatakan lulus S3. Awal masuk S3 masih sangat bingung, masih beradaptasi karena tiba-tiba masuk S3 langsung disodori dengan riset. Wow, ini kepala langsung kayak apa itu gitu. Harus jurnal Scopus, Top Tires. Tapi lambat laun akhirnya kita tahu dan kita mempelajari terkait riset karena memang hasil dari penelitian kita studi S3 atau disertasi kita yaitu novelty, keterbaharuan, model ataupun teori yang nantinya bisa bermanfaat baik bagi studi akademik maupun untuk masyarakat sekitar. Jujur, untuk proses disertasi ini paling sulit dibandingkan dengan pengerjaan skripsi dan tesis. Yang mana skripsi dan tesis ini masih bisa dikerjakan, alhamdulillah tidak dengan tekanan mental seperti itu. Nah, setelah mengerjakan disertasi ini, Masya Allah, up and down ada banget, perjuangannya ada banget, yang mana pada saat mengerjakan disertasi ini, kita harus survei lapangan di beberapa daerah, kita harus magang di dinas pemerintahan tertentu, kita harus membuat fokus group discussion, kita harus mempunyai link kepada pihak-pihak tertentu, lalu kita harus analisis lagi, lalu kita harus banyak pendekatan-pendekatannya, tergantung kita menggunakan pendekatan apa. Mau kita menggunakan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif sama aja, karena kita membutuhkan link atau kita harus terhubung dengan expert pada bidang yang sesuai dengan disertasi kita. Jadi pada saat itu sebelum lulus pada semester 3 sangat dibutuhkan dalam keilmuan keterbaharuan penelitian kita. Sempat ada di fase kayak ngedown banget sampai buka disertasi ini kayak rasanya aduh udah nggak sanggup gitu. Tapi lagi-lagi karena kita punya target, kita punya apa yang harus kita kerjakan, jadi mau nggak mau kita harus buka laptop itu karena kita sudah ada janji temu dengan dosen pembimbing itu tadi, yang sudah saya jelaskan bahwasanya saya dari S1, S2, dan S3 selalu menanyakan kepada dosen pembimbing kapan bisa bertemu lagi untuk bimbingan. Itu sebetulnya untuk nge-push diri kita, untuk nge-trigger diri kita agar kita mengerjakan dan tidak lupa dengan tugas akhir ini. Karena kalau kita sekalinya kita malas mengerjakan, maka itu akan malesnya akan terus-terusan. Jadi memang harus di-push semangatnya untuk mengerjakan. Nah, yang terpenting lagi yaitu support system dari teman sejawat. Alhamdulillah pada saat itu saya ada teman sejawat yang sama-sama berjuang mengerjakan disertasi. Jadi saling menanyakan kabar disertasi. Progres sudah sampai mana? Udah revisi belum? Kapan kita daftar sidang? Merasa ada yang udah kita udah lupa nih, udah berusaha melupakan. Tapi ada yang ngingetin lagi, oh iya, nanti insya Allah kayak gitu. Jadi kayak mau gak mau, oh iya ya, kepikiran terus tuh si disertasinya, ya bisa kelupaan. Jadinya ya itu penting juga memang support system atau teman sejawat. Jadi ketika kita mengerjakan disertasi, betul kata profesor saya,
waktu S3 kita nggak bisa tuh mengerjakan disertasi sendiri, kita harus ada temen yang memang saling ayo ayo kayak gitu, saling menyemangati satu sama lain. Karena kalau kita sendiri itu kayak kita bakal lupa dengan karena banyak kegiatan-kegiatan kayak gitu. Disertasi ini banyak banget ujiannya. Yang pertama kita ada sidang kualifikasi untuk menentukan kita berqualified atau enggak mengikuti tahapan selanjutnya. Apabila kita dinyatakan lulus dalam ujian kualifikasi ini, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu ujian seminar proposal. Nah, pada ujian seminar proposal ini kita ujian seperti seminar proposal pada layaknya bab 1, bab 2, bab bab 1, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, selanjutnya yaitu kita ujian sidang tertutup. Pada sidang tertutup ini benar-benar Masya Allah rasanya panas dingin. Benar-benar ya Allah, pada sidang tertutup ini kita menunjukkan hasil penelitian kita, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kesimpulan dan saran, masih ada revisi lagi. Di yang paling menegangkan yaitu di ujian tertutup ini, karena pada ujian tertutup ini untuk menyatakan kita bisa lanjut ke terbuka atau enggak dan dinyatakan lulus atau enggak itu di ujian tertutup, karena persentase antara nilai ujian tertutup dan terbuka. Jadi IPK kumulatifnya nanti itu ada di ujian tertutup dan ujian terbuka ini. Jadi ya paling menegangkan adalah di ujian tertutup. Dan yang tertutup itu adalah penguji-penguji internal dan penguji eksternal. Itu prosesnya cukup lama. Lalu setelah dinyatakan lulus ujian tertutup, kita bisa untuk merevisi hasil dari ujian tertutup itu tersebut, bisa berupa revisi minor ataupun revisi mayor. Selanjutnya kita apabila sudah selesai, sudah sesuai dengan kepenulisan kita, sudah sesuai dengan syarat ujian terbuka, maka kita melaksanakan ujian terbuka. Ujian terbuka ini bisa ditonton oleh khalayak publik, dan pada ujian terbuka ini nanti kita sudah mendapatkan gelar doktoral kita. Jadi itulah perjalanan studi saya dari S1 sampai S3. Yang terpenting adalah bagaimana kebermanfaatan ilmu tersebut. Jadi pada video selanjutnya saya akan membahas terkait bagaimana mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi agar selesai tepat waktu. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe karena akan ada pembahasan menarik terkait tugas akhir di video selanjutnya. Stay tune. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.